Oke, halo semua. Di sini kita berdua akan ngobrolin seputar teknologi. Di sini ada Bang Kiki atau Rifki. Ya, perkenalkan, nama saya Rifki, rumah di Bantul. Makasih. Baik, di sini bisa ceritakan awal mula Anda menggunakan teknologi informasi atau komunikasi seperti HP. Oh, awal mulanya ya. Awal mula kenal dengan teknologi itu waktu kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu saya sudah bisa mengoperasikan handphone. Tapi handphone cuma bisa untuk SMS dan telepon aja, sama game ular-ularan gitu zaman dulu. Seperti Nokia gitu ya. Nokia yang itu berat, gede, kalau jatuh dari ketinggian juga nggak bakal hancur. Kalau kata orang zaman dulu buat nimpuk anjing atau maling. Terus dari Bang Gigi menggunakan teknologi itu, manfaat yang didapat itu seperti apa? Ya, dari situ saya lebih mengenal lagi tentang teknologi seperti handphone, mungkin telepon rumah dan lain-lain. Saya mulai bisa mengoperasikan karena dulu saya sempat dipinjami oleh ayah saya untuk bermain game. Sebenarnya awal mulanya itu dari bermain game. Bermain game itu, terus saya pengen, pada zaman masih SD kan, keinginannya melunjak-lunjak pada saat itu. Nah, saya pinjam awalnya, terus akhirnya mungkin orang tua saya terganggu ya. Terus aku dibelikan HP, tapi HP mereknya Nokia yang layarnya hitam putih. Tapi itu termasuknya zaman dahulu sudah keren banget, bisa itu pegang HP. Berapa kalau boleh tahu? Tahunnya sekitar 2000 belum ya? 2000, berarti 2007 kalau nggak 2008 ya. Sekitar tahun itulah, itu udah keren banget pegang HP. Dari situ manfaat yang saya dapat sampai saat ini, saya lebih bisa lebih cepat untuk paham tentang teknologi, dari alat komunikasi seperti handphone, dari komputer, PC dan lain-lain. Alhamdulillah, karena saya awalnya dari kecil itu sudah mengenal teknologi, maka saya saat ini dipermudah dalam mengenal teknologi baru, khususnya telekomunikasi dan lain-lain lah. Kalau seperti keuntungan yang sudah didapat dari misal HP atau komputer gitu ada? Oh, banyak. Untuk keuntungan dari teknologi itu, saya lebih bisa mendalami dan memanfaatkan internet. Walaupun dulu saat SD belum ada internet, cuma SMS dan telepon aja. Tapi dari situ kan seperti menjadi pancingan saya untuk mengenal teknologi lebih dalam dan lebih luas lagi. Setelah pada saat SMP itu saya mengenal internet seperti Facebook dan Friendster, BBM, Friendster. Ya, seperti itu saya lebih mengenal cara bersosial media kalau namanya sekarang. Tapi kalau dulu belum namanya sosial media, masih sekedar kayak BBM, Friendsteran dan lain-lain. Untuk komunikasi gitu. Ya, manfaatnya ya saya lebih bisa berwawasan luas, lebih mempunyai pandangan yang luas ke depan lagi yang tidak saya dapatkan di rumah. Saya lebih mengetahui keadaan di lingkungan luar sana, gimana perkembangannya, kemajuannya. Terus ada masalah apa, saya lebih update untuk masalah-masalah terbarunya, seperti itu. Ada lagi? Nah, oke, kalau itu tadi kan manfaatnya. Nah, dari manfaat itu tadi
perubahan terbesar yang terjadi di dalam hidup Anda Perubahan terbesar Iya. dalam hidup saya. dari mengenal teknologi tersebut? Apakah menghasilkan uang atau gimana? Pasti kalau menghasilkan uang. Untuk Contohnya saat ini, oh iya. dari teknologi yang Anda gunakan. Untuk saat ini, akhir-akhir ini saya mendalami teknologi dan khususnya untuk aplikasi Binance. Bukan promosi ini loh. Tapi hanya menceritakan pengalaman saya. Saya berinvestasi di Binance itu belum lama sih, tapi itu sangat menjanjikan bagi saya. Dan yang pastinya saya ingin berinvestasi yang halal, bukan investasi seperti yang seperti ini itu yang tidak jelas prospeknya dan tujuannya seperti itu. Saya memilih Binance dan alhamdulillah dari situ saya mendapatkan perbaikan finansial bagi kehidupan saya yang dulunya itu kayak uang itu susah dicari ya, uang itu ini ya kantong kering kayak ini kayak gitu. Alhamdulillah saat mengenal Binance, saya lebih dipermudah dalam mencari finansial daripada saat itu sebelum mengenal Binance. Berarti itu seperti Anda menggunakan teknologi handphone Anda untuk kerja. Saya menggunakan handphone saya untuk bekerja, bukan cuma hanya untuk stalking, untuk cuma membuat status yang nggak berguna. Apalagi saya membuat HP saya lebih berguna dengan menggunakan Binance itu. Dari situ saya bisa menghasilkan finansial, bisa menambah pengalaman yang berbeda dari masa-masa lalu, dan bisa lebih memperkaya ilmu lagi. Di situ saya kan juga sering, setelah menggunakan Binance itu saya lebih sering menggunakan Twitter daripada dulu jarang menggunakan Twitter, dan saya mengikuti ya bisa dibilang orang-orang yang sudah sukses di jalannya masing-masing dan yang pastinya soal trading dan investasi digital. Berarti secara tidak langsung menghasilkan uang dengan sosial media begitu ya? Ya bisa jadi dengan sosial media dan teknologi. Jadi di masa saat ini kita harus bisa bekerja sama dengan teknologi, harus tahu teknologi dan lebih dalam tentang teknologi, karena pada saat ini persaingan antar perdagangan atau apa itu pasti didominasi dengan teknologi. Semuanya pasti dengan teknologi zaman sekarang. Kalau kita nggak update tentang teknologi, gimana kita bersaing buat masa depan kita gitu. Jadi kita harus benar-benar paham tentang teknologi dan memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin sehingga menghasilkan apa yang kita inginkan gitu kan. Dari semua itu, kesimpulan menurut Bang Gigi, bisa itu positif atau negatif setelah menggunakan teknologi informasi? Dari segi negatifnya dulu ya. Iya. Kalau dari segi negatifnya, untuk di masa-masa milenial ya, di masa-masa milenial ini banyak anak kecil yang menggunakan handphone, dan itu sangat sebenarnya yang 11 tahun atau anak-anak yang belum dewasa itu kan masih labil, mungkin jempolnya belum terkontrol atau gimana, mengikuti emosinya saja sesaat dia menyalahgunakan handphone seperti hal-hal yang buruk, seperti menggunjing orang, mengata-ngatakan orang, terus membuka situs-situs yang tidak cocok untuk umur mereka, seperti itu. Dan mungkin juga untuk anak-anak yang di bawah umur dalam bermain game terlalu berlebihan juga.
apalagi zaman sekarang PSBB ya. Iya. PSBB pasti anak-anak di rumah terus, nge-game terus. Gak ingat waktu, lupa belajar, pasti itu akan membuat masa depannya kurang baik. Untuk solusinya biar tidak terjadi seperti itu. Sebenarnya untuk solusi agar tidak seperti itu ya Kembali ke Kembali diri lah. masing. ya kembali ke diri masing-masing dan orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya harus lebih keras mendidik anaknya, bukan memanjakan anaknya dengan handphone. Itu hal yang salah sekali. Kalau Lebih seandainya tegas tepatnya. seandainya dia masih di bawah umur seperti itu. Kalau dari itu dari sisi negatif, kalau dari sisi positifnya, Soal teknologi, iya kesimpulannya. kesimpulan untuk hal yang positif ya, Iya. hal yang positif tentang teknologi ya itu tadi, saya mampu menghasilkan apa yang saya inginkan, mengetahui apa yang saya nggak ketahui, mempunyai teman baru mungkin di lewat media sosial, sorry. Lebih ini aja sih, kita lebih mempunyai pandangan yang luas daripada orang-orang yang tidak mengenal teknologi sama sekali. Mungkin ada pesan-pesan atau buat semua yang nonton ya. Sedikit aja sih, sepatah kata aja, gunakan teknologi dengan baik dan bijak, gitu aja. Terima kasih. Makasih. Itu semua tadi obrolan mengenai seputar teknologi yang kita gunakan, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Terima kasih semua. Terima kasih.